Annyeonghaseyo. Kami dari kelompok 6, kelas 3 ada 4 akuntansi, Politeknik Negeri Padang, pada mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen yang beranggotakan Nur Syamsi Adila, Dereski Amalia, Tasnim Fauzia. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah artikel dari Srini S. Srinivasan, Rob Anderson dari Drexel University, Philadelphia, USA, dan Kisore Ponofolu dari McKinsey Company yang berjudul Customer Loyalty in E-Commerce and Exploration of its Antecedent and Consequence. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor manajerial yang dapat ditindaklanjuti dampaknya pada e-loyalty dan menyelidiki sifat dari dampaknya. Struktur dari artikel ini adalah konsep customer loyalty dan faktor-faktor yang mempengaruhi e-loyalty, consequence dari e-loyalty, metodologi, result, and conclusion. Keyword pada artikel ini adalah e-commerce, e-loyalty, dan internet retailing. Perkembangan teknologi membawa dampak yang signifikan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah perdagangan. Nah, jika dulu kita ingin berbelanja, kita harus pergi ke mall atau ke toko. Namun sekarang, kita tidak harus lagi pergi ke toko atau ke mall. Nah, kita bisa belanja di mana saja dan kapan saja. Guys, kalian pernah dengar e-commerce nggak? Nah, e-commerce itu adalah perdagangan elektronik atau perdagangan yang dilakukan secara online. Jadi, transaksi antara penjual dan pembeli itu dilakukan melalui atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, si pembeli dan penjual tidak harus lagi bertatap muka. E-commerce ini juga terdiri dari berbagai jenis seperti B2B, business to business, B2C, business to customer, dan lain sebagainya. Selain e-commerce, kita juga mengenal adanya internet retailing atau e-retailing. E-retailing adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui internet. Nah, produk yang dijual itu adalah produk yang eceran atau satuan yang dijual kepada konsumen akhir. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga di Amerika Serikat, Internet Retailing Sales pada tahun 2000 lebih tinggi 49% dibandingkan dari tahun 1999. Tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi e-retailing ini juga menimbulkan berbagai keuntungan lain seperti meningkatkan fleksibilitas, jangkauan pasar lebih luas, struktur biaya lebih rendah, lini produk lebih luas, transaksi lebih cepat, lebih nyaman, dan juga adanya kustomisasi. Dengan e-retailing ini, kita dapat menyelesaikan transaksi hanya dengan beberapa klik. Karena itu, kita dapat menghemat pengeluaran waktu, biaya, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, e-retailing ini kita juga bisa membandingkan produk satu toko dengan toko lainnya, sehingga meningkatkan persaingan harga antar pelaku bisnis. Internet adalah pasar yang sempurna karena informasi yang didapatkan oleh pembeli dapat dibandingkan dengan informasi dari penjual dalam jangkauan yang sangat luas. Nah, sehingga persaingan harga menjadi sangat ketat dan juga meningkatkan pemahaman dari si customer atau pembeli. Sehingga timbullah customer loyalty atau kesetiaan pelanggan di lingkungan online. Dari perspektif penjual, customer loyalty atau kesetiaan pelanggan adalah hal kunci dalam pencapaian profitabilitas. Karena itu, penting bagi si penjual untuk menjaga customer loyalty atau kesetiaan pelanggan. Banyak cara yang dilakukan oleh si penjual untuk menarik si pelanggan dan juga membangun kesetiaan dari pelanggan tersebut. Karena kesetiaan pelanggan adalah hal yang sangat penting. Customer loyalty adalah bentuk kesetiaan atau komitmen dari konsumen terhadap produk yang berdampak pada pembelian kembali produk meskipun terjadi perubahan situasi dan behavior. Berdasarkan corak pembelian oleh konsumen, Brown pada tahun 1952 mengklasifikasikan loyalty atau kesetiaan itu menjadi 4 kategori. Yang pertama, undivided loyalty atau loyalitas yang tidak terbagi. Yang kedua, divided loyalty atau loyalitas yang terbagi. Yang ketiga, unstable loyalty atau loyalitas yang tidak stabil. Yang keempat adalah no loyalty atau tidak loyal.
Menurut Asael, pada tahun 1992, brand loyalty adalah sikap yang paling menguntungkan dari sebuah merek, sehingga pembelian itu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Pendapat ini didukung juga oleh Keller pada tahun 1993 yang menyarankan bahwa loyalitas atau kesetiaan itu yang ditunjukkan dari sikap yang menguntungkan terhadap sebuah merek itu dimanifestasikan dalam bentuk pembelian berulang. Nah, Gambler pada tahun 1995 juga menyarankan bahwa sikap dan juga dimensi perilaku dijadikan suatu pengukuran terhadap loyalitas atau kesetiaan. Jadi, dapat didefinisikan bahwa e-loyalty adalah sikap yang menguntungkan dari customer terhadap e-retailer atas pembelian berulang yang dilakukan oleh si customer. The attendance of e-loyalty. Selanjutnya adalah the attendance of e-loyalty. Nah, perspektif yang rinci untuk the attendance of e-loyalty ini, yang mana peneliti melakukan langkah pertama yaitu wawancara terhadap 42 orang, yang mana 15 orangnya merupakan pembeli online, terus 15 orangnya lagi merupakan eksekutif arena e-commerce, dan yang 12 orangnya lagi merupakan desainer website e-commerce. Nah, dari wawancaranya itu akan diberikan 6 pertanyaan umum mengenai perilaku belanja online, dan pertanyaan tambahan lainnya tergantung dari jawaban atau respon yang diberikan. Nah, dari hasil wawancara yang bersilang waktu antara 90 menit dan 2 jam ini menghasilkan yang mana ada 8 faktor e-bisnis. Yang pertama, kostumisasi, yang kedua, hubungan interaktivitas, yang ketiga, budidaya, yang keempat, care atau kepedulian atau peduli, yang kelima, masyarakat, yang keenam, pilihan, yang ketujuh adalah kenyamanan, dan yang terakhir adalah karakter. Nah, yang mana dalam studi ini kustomisasi itu didefinisikan sebagai sejauh mana e-pengecer dapat mengenali pelanggannya, dan ada beberapa alasan mengapa kustomisasi ini dapat mempengaruhi e-loyalitas, dan juga kustomisasi ini meningkatkan pelanggan untuk mempermudah menemukan produk yang mereka inginkan. Selanjutnya adalah hubungan interaktivitas. Hubungan interaktivitas itu dapat didefinisikan sebagai suatu ketersediaan atau efektivitas untuk pelanggan dalam hal mendukung situs web ataupun memfasilitasi komunikasi dua arah agar mempercepat pelanggan menemukan produk yang mereka inginkan. Nah, contoh gini, kita sebagai customer ingin membeli suatu produk, pasti kita melihat dulu ulasan atau review pelanggan sebelumnya mengenai produk ini. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari hubungan interaktivitas. Dan yang ketiga adalah budidaya. Nah, budidaya itu sejauh mana e-pengecer itu memberikan informasi yang relevan untuk meningkatkan pembelian secara terus-menerus gitu. Dan juga misalnya contoh di mana memberikan informasi sesuai dengan realitanya. Kita sebagai customer mendapat informasi suatu produk, bahwasanya produknya kualitasnya bagus, gini gitu. Dan saat kita membeli ternyata benar bahwasanya produk yang kita inginkan sesuai dengan informasi yang diberikan. Maka suatu saat nanti pasti kita akan kembali membeli produk di situs yang sama. Itu merupakan salah satu contoh budidaya. Dan juga contoh lainnya adanya pengiriman informasi mengenai produk baru melalui email yang dikirimkan kepada pelanggan-pelanggan. Terus yang keempat adalah peduli atau care. Di sini ada dua hal yang mendetail, yang mana kepedulian terhadap layanan, yang mana pelanggan tidak ada gangguan terhadap layanan. Yang kedua, mengurangi kekhawatiran pelanggan apabila terjadi kerusakan. Nah, di sinilah kepedulian dari e-pengecer bagaimana memperbaiki sesegera mungkin kerusakan yang terjadi misalnya.
Dan seperti contoh lainnya, memberikan informasi mengenai produk yang tersedia atau yang lainnya. Nah, yang kelima adalah masyarakat. Masyarakat itu identik mengenai komunitas virtual yang sekelompok anggota yang mana terjadinya hubungan interaksi. Nah, kenapa sih masyarakat memiliki dampak besar terhadap iloyalitas? Karena di sini efisiensi dalam hal informasi gitu. Contohnya gini, ada seorang anggota, dia membeli suatu produk, ternyata dia puas dengan produk yang dia inginkan. Alhasil dia memberikan informasi tersebut kepada komunitasnya, sehingga akan menarik komunitasnya untuk membeli produk ke situs yang sama, dan itu dapat meningkatkan pembelian dan berdampak terhadap e-loyalitas. Terus yang keenam itu adalah pilihan. Dapat diartikan seluas mana sih produk yang ada di suatu situs web tersebut. Contoh gini, kalau sebuah mall itu kita membeli suatu produk, adanya keterbatasan atau tidak ada, kurangnya variasi produk karena keterbatasan tempat dan yang lainnya. Nah, dengan adanya situs ini di mana luasnya produk yang kita inginkan, jadi pelanggan dapat mencari apapun produk yang mereka inginkan tanpa harus muter-muter mencari seperti mereka cari ke mall. Itu merupakan salah satu contoh dari pilihan. Nah, selanjutnya adalah kenyamanan. Sejauh mana sih pelanggan tersebut merasakan situs webnya tuh sederhana, terus user friendly. Dan di sini dijelaskan juga menurut Siniokov tahun 1999, dikatakannya bahwasanya kemudahan dalam akses informasi merupakan salah satu kunci untuk e-retail yang sukses. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah karakter, yang mana desain yang kreatif terhadap suatu website yang merupakan suatu hal langkah pengecer untuk membangun reputasi yang positif. Nah, karakter ini dapat memudahkan pelanggan mengingat misalnya ada hal ciri khas lah, atau ciri khas dari suatu situs, misalnya kayak Shopee dan Tokopedia. Kayak Shopee itu kan ciri khas atau karakternya adanya keranjang warna oranye, terus nyanyiannya Shopee Shopee. Itu merupakan salah satu contoh dari karakter, ataupun kayak Tokopedia, kayak gitu. Setelah membahas the antecedent of e-loyalty, sekarang kita membahas konsekuensi dari perilakunya. Nah, dampak dari perilaku loyal tersebut adalah hasil berupa profitabilitas terhadap perusahaan. Nah, pelanggan setia itu cenderung lebih berfokus pada aspek ekonomi dan juga kepada hubungan antar si customer dengan perusahaan. Nah, sedangkan pelanggan yang kurang loyal itu atau less customer loyalty, mereka hanya berfokus pada aspek ekonomi. Sehingga dari segi elastisitas harga, customer yang loyal atau pelanggan yang setia itu memiliki elastisitas harga yang lebih rendah dibandingkan pelanggan yang kurang loyal. Pelanggan setia itu memiliki pertimbangan yang lebih kecil untuk melakukan perpindahan atau mencari alternatif lain dari produk yang dibelinya dari perusahaan tempat yang dipercayai. Sedangkan pelanggan yang kurang setia itu cenderung lebih mencari alternatif lain, sehingga mereka bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah. Melihat pada penelitian sebelumnya, hasil yang diharapkan dari loyalty ini adalah positif atau relasi positif dari penyampaian antara mulut ke mulut terhadap hal-hal positif terkait dengan e-retailer.
Sehingga peneliti mengajukan hipotesis, yakninya pelanggan setia memiliki relasi negatif terhadap pencarian alternatif mereka dan memiliki relasi positif terhadap penyampaian dari mulut ke mulut dan juga bersedia untuk membayar lebih atau willingness to pay more. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini, pada penelitian ini, si peneliti mengambil sampel secara acak, yang mana sampel tersebut diperoleh dari 5.000 pelanggan online di sebuah e-commerce, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner melalui pengiriman email kepada masing-masing pelanggan online sebanyak 5.000 orang tadi, yang mana isi dari email tersebut adalah link yang terkoneksi langsung yang berisikan kuesioner yang berasal dari e-commerce itu sendiri, yang mana agar pelanggan tersebut tertarik untuk membalas dan mengisi kuesioner tersebut, si e-commerce mengembal-embalkan hadiah sebesar $500 kepada 5.000 pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pada penelitian ini, si peneliti melakukan diskusi untuk melakukan pengukuran terhadap penelitian ini, yaitu si peneliti berdiskusi dengan 30 orang pelanggan online, dengan admin situs, dan tenaga profesional teknologi informasi, yang mana setelah melakukan diskusi, si peneliti bersama orang-orang tadi memutuskan untuk mengevaluasi 6 orang tenaga ahli untuk melakukan umpan balik terhadap kuesioner yang sudah dibagikan si peneliti tadi, yang mana alhasil 25 dari 30 orang pelanggan online tadi diminta untuk mengisi dan melihat beserta menunjukkan apa-apa saja yang menjadi ambiguitas atau sesuatu yang menjadi tanda tanya untuk 25 orang pelanggan itu, dan meneliti apa yang salah dari kuesioner yang sudah ada tersebut. Selanjutnya yaitu validasi tindakan. Pada hal ini, si peneliti membagi data ada 3 kelompok. Yang pertama, kumpulan data eksplorasi. Yang kedua, kumpulan data konfirmatori. Dan yang ketiga, kumpulan data estimasi modal. Yaitu hasil penelitian. Pada penelitian ini terdapat 3 hasil penelitian, yaitu H1, H2A, dan H2B. Dan untuk H1 di sini merupakan dampak dari 8 faktor yang sudah kami sampaikan sebelumnya terhadap loyalitas pelanggan. Yang H2A itu mengatakan bahwa loyalitas pelanggan e-commerce ini akan berhubungan negatif dengan pencarian pelanggan untuk alternatif. Sedangkan H2B, loyalitas pelanggan e-commerce akan berhubungan positif dengan penyampaian mulut ke mulut dan kemauan untuk membayar lebih kepada e-commerce tersebut. Terakhir yang akan saya sampaikan yaitu kesimpulan dari artikel ini, yang mana jika kita lihat zaman dahulu, kalau kita sebagai pelanggan melihat bagus atau tidaknya suatu toko itu berdasarkan pada etalasenya. Maksudnya apa? Jika toko tersebut menjual sebuah barang, maka dia akan menyusun barang tersebut untuk melihatkan kepada pelanggan, ini loh yang kita jual, maka barang tersebut ditaruh di etalase. Benar kan? Jadi kalau misalnya etalasenya penataannya rapi, susunannya rapi, maka kita sebagai pelanggan tentu senang untuk memilih-milih barang yang akan kita beli. Benar kan? Benar atau benar? Nah, nah kalau untuk faktor lainnya, yaitu kalau misalnya kita datang ke toko tersebut, pelayannya ramah ke kita, terus pelayannya sopan, maka kita juga akan nyaman dan senang untuk berbelanja di toko tersebut. Berbeda halnya dengan zaman sekarang, karena pada zaman sekarang yang sudah serba online ini, tidak ada lagi, tapi jarang orang-orang datang ke toko tersebut untuk melihat barangnya langsung, tetapi melalui beberapa faktor yang ada 8 faktor tadi, contohnya salah satunya melihat dari review-review, komentar-komentar pelanggan yang lainnya, kita juga bisa untuk melihat kualitas barang yang ada di e-commerce tersebut. Nah, 8 faktor itulah yang mempengaruhi keloyalitasan pelanggan terhadap
e-commerce tersebut. Nah, karena semakin majunya teknologi dan komunikasi pada saat ini, itu mengakibatkan semua-muanya penjual memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas e-commerce-nya sendiri dan berlomba-lomba untuk mengambil hati si pelanggannya agar tetap loyal kepada e-commerce-nya tersebut. Nah, di sini dikarenakan persaingan yang sangat ketat tersebut mengakibatkan profit manajerial margin profit itu menjadi rendah. Itulah kesimpulan pada artikel ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.